خانم اینجا بود. گفتم برو دنبال کاره. باش اینجا. Kisah diawali dengan diperlihatkannya seorang anak laki-laki yang bernama Ali sedang memperbaiki sepatu milik adiknya di sol sepatu. Ali Mandegar adalah seorang anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang setiap harinya harus membantu pekerjaan ibunya, termasuk belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Saat membeli kentang titipan ibunya, Ali menaruh sepatu adiknya di depan toko. Karena sang ibu sudah terlalu banyak kasbon, akhirnya si pemilik toko pun menyuruh Ali untuk mengambil kentang di bawah meja yang kondisinya sudah tak layak. Saat sibuk memilih kentang, seorang tukang rongsok datang dan gak sengaja mengambil sepatu milik adiknya. Ali yang menyadari sepatu adiknya menghilang seketika langsung mencarinya. کفش خانم اینجا بود. گفتم برو دنبال کاره. باش اینجا. Ya, Ali pun tak sengaja menjatuhkan dagangannya. Dengan perasaan takut, ia pun kembali ke rumahnya. Dan di sana ia tak sengaja mendengar ibunya yang terlibat pertengkaran dengan pemilik kontrakan karena sudah menunggak uang sewa selama 5 bulan. Sementara di dalam rumah, adiknya yang bernama Jara sudah menunggu kepulangan sang kakak. Awalnya ia terpaksa berbohong, namun Jara hendak melihat sepatunya. Lalu ia pun langsung mengatakan sebenarnya. Mengetahui itu, Jara pun langsung sedih, karena tanpa sepatu ia takkan bisa pergi ke sekolah. Sang kakak pun berjanji akan menemukan sepatunya dan meminta Jara untuk tidak mengadu kepada ibunya, karena ia tahu bahwa ibunya sedang tidak memiliki uang. Kemudian Ali diam-diam kembali mencari sepatu adiknya di depan toko tadi. Namun lagi-lagi si pemilik toko mempergoki Ali dan mengusirnya. Malamnya sang ayah terlihat sangat marah dengan pemilik kontrakan karena selalu menagih uang sewa dengan kasar. Belum lagi kondisi sang istri yang tak memperbolehkan ia bekerja terlalu keras. Alhasil sang ayah pun memarahi Ali karena tidak membantu pekerjaan ibunya. Zahra yang masih penasaran dengan nasib sepatunya, diam-diam ia menulis sebuah surat untuk Ali agar percakapan mereka tidak diketahui oleh orang tuanya. Ali yang tidak mau menyusahkan orang tuanya pun menyarankan Zahra untuk bergantian memakai sepatu kakaknya karena kebetulan jam sekolah mereka berbeda. Setelah itu, agar adiknya tidak marah, Ali pun memberikan hadiah pensil baru untuk adiknya. Keesokan harinya, Zahra pun terpaksa memakai sepatu milik kakaknya ini. Awalnya ia nampak sangat malu karena ia harus memakai sepatu laki-laki yang sangat kotor dan juga kebesaran. Sementara semua temannya memakai sepatu perempuan. Namun hal itu tidak mematahkan semangatnya untuk belajar. Dan saat jam pulang sekolah, Zahra langsung berlari sekuat tenaga agar kakaknya tidak terlambat sekolah. Setelah sampai di sebuah gang, mereka segera bertukar sepatu. Namun sayangnya, meski sudah mati-matian berlari, Ali tetap terlambat sekolah. Beruntung guru yang mengetahuinya membiarkannya. Setelah pulang dari sekolah, Zahra yang lagi nyuci piring mengeluh pada sang kakak bahwa ia tidak mau memakai sepatu kakaknya lagi yang sangat kotor itu. Lalu Ali pun menghibur adiknya dengan cara seperti ini. Setelah selesai, terlihat teman Ali yang mengajaknya akan bermain sepak bola. Namun Ali menolak dengan alasan bahwa ia harus menjaga ibunya yang sedang sakit. Padahal ia menolak karena satu-satunya sepatu yang ia miliki sedang dijemur dan belum kering. Malam harinya saat hujan datang, sang adik khawatir jika sepatunya akan basah. Jadi diam-diam membangunkan kakaknya.
untuk mengangkat sepatunya. Dan keesokannya saat Zahra berangkat sekolah, ia hanya bisa melihat-lihat sepatu yang terpajang di toko sepatu. Hari itu Zahra yang sedang ujian terpaksa harus menyelesaikan semua soal ujian dengan cepat agar kakaknya tidak terlambat lagi. Namun saat berlari dengan kencang, tiba-tiba چیه دختر خانم گریه میکنی؟ چرا نشستی؟ چی شد آقا جان؟ Sesampainya di gang sambil menangis, Zahra menjelaskan bahwa sepatunya basah karena jatuh ke selokan karena kelonggaran. Karena itulah Zahra tak mau lagi memakainya. Dan sang kakak meminta Zahra untuk memaklumi kondisinya sekarang karena sang ayah tidak memiliki uang untuk membelikan sepatu untuknya. Dengan terpaksa Ali pun harus memakai sepatu basah itu ke sekolah. Namun setibanya di sekolah ia langsung mendapat teguran dari salah satu guru untuk tidak terlambat ke sekolah lagi. Meskipun begitu, Pak Guru tetap mengizinkan Ali untuk mengikuti kelasnya. Karena meskipun berasal dari keluarga yang tak mampu, Ali termasuk siswa yang pintar, sopan, dan rajin belajar. Terbukti di hari itu Ali mendapat nilai tertinggi dari para siswa yang ada di kelasnya. Dan sepulangnya dari sekolah, saat melihat adiknya yang masih marah, ia pun memberikan hadiah sebuah pulpen yang ia peroleh dari gurunya berkat nilainya yang bagus. Keesokan harinya saat di sekolah, Zahra masih malu dengan sepatu butut kakaknya itu. Memperhatikan sepatu milik teman-temannya dan tanpa sengaja ia melihat seorang anak yang memakai sepatu yang sama persis dengan sepatunya yang hilang. Untuk memastikan bahwa itu adalah sepatunya, saat jam istirahat ia sengaja mendekati anak tersebut. Bahkan ia sengaja mengikuti anak itu untuk mengetahui alamat rumahnya. Namun hal ini membuat kakaknya lagi-lagi terlambat sekolah, hingga sang kepala sekolah terpaksa mengusirnya karena sudah tak percaya dengan alasan Ali. Beruntung seorang guru membela Ali dan mengizinkan Ali mengikuti kelas. Sepulangnya dari sekolah, Zahra mengajak kakaknya untuk mengambil sepatunya. Anak itu bernama Roya, yang terlihat tengah mengantar ayahnya yang buta untuk berjualan. Saat itu melihat kondisi keluarganya dengan air mata yang tertahan, akhirnya Zahra mengikhlaskan sepatunya. Di suatu malam, saat sang ayah membantu acara di masjid, temannya memberikan peralatan berkebunnya yang sudah tak terpakai. Dengan alat kebun itu, sang ayah pun mengajak Ali untuk mencari uang tambahan dengan pergi ke kota menggunakan sepeda. Pada saat itu, entah berapa rumah yang sudah mereka tawarkan. Namun pada hari itu, tak ada satupun yang menerima jasa berkebun mereka. Hingga saat mereka sudah mulai putus asa, tiba-tiba seorang kakek beserta cucunya memanggil mereka untuk merawat kebunnya. Di sana sang kakek memasrahkan kebunnya kepada sang ayah, dari mulai menanam bunga hingga menyirami pohon. Sementara Ali harus menemani sang cucu untuk bermain. Setelah pekerjaannya selesai, betapa senangnya sang ayah saat mendapatkan bayaran yang sangat banyak. Uang paling banyak yang pernah ia pegang. Sambil mengayuh sepeda, sang ayah berjanji akan membelikan sepatu baru untuk Ali dan juga Zahra. Namun tiba-tiba mereka harus mengalami kemalangan karena
Alhasil uang hasil berkebun mereka pun seketika habis untuk biaya berobat dan sewa pick up. Belum lagi sepeda sang ayah yang terlihat rusak akibat kecelakaan tadi. Di rumah, Ali tersengaja mendengar percakapan kedua orang tuanya perihal keadaan keuangan mereka yang tak kunjung membaik. Seperti biasa sepulang sekolah, Zahra harus berlari agar kakaknya tidak terlambat. Namun saat itu, pulpen hadiah dari kakaknya tak sengaja jatuh dan ditemukan oleh Royah. Beruntung, keesokan harinya, Royah segera mengembalikan pulpen tersebut yang membuat Zahra terlihat senang. Singkat cerita, Royah dan Zahra menjadi semakin dekat. Hingga suatu hari saat Zahra melihat sepatu baru Royah, ia menanyakan kemana sepatu lamanya, yang ternyata sudah dibuang. Mendengar hal itu, Zahra pun sangat sedih. Namun ia sadar bahwa ia tak bisa berbuat apa-apa. Dan hari-hari berikutnya, Ali dan Zahra harus terus bergantian memakai sepatu. Masing-masing dari mereka harus berlari sekuat tenaga. Zahra harus berlari memberikan sepatu kepada kakaknya. Dan sang kakak harus berlari sekuat tenaga menuju sekolah agar tidak terlambat. Karena hanya itu yang bisa mereka lakukan untuk meringankan beban orang tua mereka. Hingga suatu hari di sekolah Ali, saat guru mengumumkan tentang lomba lari, Ali sengaja tak mendaftar karena kondisi sepatunya yang sangat tidak memungkinkan. Namun setelah mengetahui bahwa juara ketiga akan mendapatkan hadiah berupa liburan seminggu dan sepasang sepatu, ia pun segera mendaftarkan dirinya. Namun guru olahraganya menolak dan mengatakan bahwa pendaftarannya sudah ditutup. Dengan berlinang air mata yang tak bisa tertahan lagi, ia pun memohon kepada gurunya untuk mengikut sertakan namanya. Ia berjanji bahwa ia akan menang dalam perlombaan tersebut. Dengan harapan yang besar, ia pun menunjukkan kecepatan berlarinya yang setiap hari ia lakukan, yang membuat sang guru kagum dan mau mendaftarkan namanya. Pulangnya dari sekolah, Ali segera mengabarkan kabar gembira ini kepada sang adik. Di sana Ali berjanji akan mendapatkan juara 3 agar adiknya bisa mendapatkan sepatu baru. Dan mengetahui itu, sang adik pun senang sekali. Akhirnya hari perlombaan itu pun tiba. Dan betapa terkejutnya Ali melihat peserta yang begitu banyak. Ditambah lagi semua saingannya memakai sepatu yang layak. Sedangkan dia rasanya tak mungkin jika bisa menjadi juara. Namun hal itu tidak mematahkan semangat Ali untuk mendapatkan juara 3 demi sepatu adiknya. Selama lomba dimulai, yang ada di pikiran Ali hanyalah sepatu untuk sang adik. Ali nggak mau jika adiknya harus terus-terusan berlari saat pulang sekolah. Dan Ali nggak mau adiknya malu lagi karena harus memakai sepatu miliknya yang sudah butut dan juga kelonggaran. Ia terus berjuang dan mempertahankan posisi ketiganya demi sepatu yang akan diberikan kepada adiknya. Namun tiba-tiba Ali terjatuh. Namun hal tersebut tidak mematahkan keinginan dan semangat Ali demi mendapatkan sepatu untuk adik tercintanya. Saat menjelang garis finish, Ali terus berlari dan mengenang masa-masa bersama adiknya. Dan akhirnya dan ternyata bukan juara 3. Ali malah mendapatkan juara 1 yang membuat kepala sekolah beserta guru olahraganya sangat bangga dan juga senang. Namun tidak dengan Ali. Ia merasa sangat kecewa karena Ali tak bisa menepati janjinya pada adik tercintanya. Di rumah, sang adik yang sedang semangat menunggu kehadiran kakaknya harus menelan kekecewaan saat melihat kakaknya pulang tanpa membawa sepasang sepatu.
Lalu Ali pun meredam kakinya yang dipenuhi luka sambil tertunduk menyesal. Belum lagi sepatunya yang sekarang sudah benar-benar rusak. Namun kekecewaan dan kesulitan yang mereka alami akan berakhir dengan kesenangan dan juga kemenangan. Karena ternyata di hari yang bersamaan, sang ayah telah membelikan masing-masing sepatu baru untuk Ali dan juga Zahra. Dan film pun berakhir. Pesan dari film ini yaitu, bersyukurlah atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah agar kita tetap ikhlas dalam menjalani hidup.